Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di channel saya Cinematic Horror. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Oke, kita langsung ke ceritanya saja ya, tanpa menunggu lama. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan secangkir kopi untuk supaya lebih mantap lagi mendengarkan cerita dari saya yang akan saya dapatkan, yang akan saya bawakan, itu maksud saya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi saya akan menceritakan sebuah kisah, sebuah peristiwa yang dialami oleh keponakan saya ya. Narasumbernya ini masih keponakan saya, jadi bisa dibilang ini keakuratannya itu bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Jadi cerita ini real gitu ya, maksudnya ini nggak dibuat-buat. Langsung saja ya, dari tadi kok langsung nggak diceritain. Oke, langsung ke ceritanya. Here we go. Sore itu, selepas bekerja penuh pada siang hari, keponakan saya ini kan mau langsung pulang mandi ya kan? Lalu ingin tidur lebih awal. Tapi keponakan saya ini niatnya mau tidur tapi nggak bisa tidur itu. Niatnya mau tidur nggak bisa tidur. Ya ini kan kebiasaannya main HP ya. Jadi ya dia ambil HP, main HP, udah kutik. Akhirnya sampai jam 1 malam dan keponakan saya ini baru bisa tidur. Sebut saja Mas B ya, kan nggak enak keponakan kepanjangan nanti. Sebut saja Mas B. Ketika Mas B ini tidur ya, Mas B ini bermimpi ya. Katanya Mas B ini bermimpi ditemui oleh almarhum kakek saya, juga kakeknya Mas B maksud saya. Almarhum kakek saya ini sudah lama meninggal ya, kira-kira sekitar 2014. Dan setelah mendapatkan mimpi itu, Mas B ini kan ya bertanya-tanya ya, mimpi kenapa bermimpi seperti itu, biasanya nggak pernah mimpi ya kan? Jadi besoknya setelah Mas B bermimpi tadi, besoknya Mas B ini berniat untuk meluangkan waktu ya, di sela-sela kesibukan Mas B, meluangkan waktu untuk berziarah ya, ke makam almarhum kakek saya. Jadi waktu itu Mas B ini berangkat kira-kira dari rumah Mas B sekitar jam 12 siang. Setelah berangkat dari rumah ya, jam 12 siang itu kan, langsung Mas B ini tancap gas niatnya langsung ke makam ya, karena jaraknya sekitar 1 jaman dari daerah Mas B ini, dan makam kakek saya ini berada di desa saya. Kalau dari rumah saya itu dekat, tapi kalau dari rumahnya Mas B itu ya sekitar 1 jaman. Setelah hampir sampai gitulah ya, setelah sampai mau ke tujuan, mau ke makam tersebut, kan Mas B ini harus melewati bisa dibilang jalan setapak ya, tapi kalau bersepeda motor sih kira-kira masih bisa,
Kalau beroda 4 tuh nggak bisa. Nah, yang bisanya sepeda motor. Jadi melewati jalan setapak tersebut ya. Bisa dibilang jalan setapak. Jalan setapak tersebut kirinya itu pohon bambu yang rindang, samping kanannya itu sawah. Singkat cerita, Mas B ini kan langsung ke tempat makam. Lalu Mas B ini setelah sampai ke makam melihat 3 orangnya. Melihat 3 orang yang katanya Mas B ini sedang seperti orang yang menebangi pohonnya di area pemakaman. Tapi Mas B ini katanya Mas B ini tanpa suara. 3 orang tersebut dalil itu sama suara. Nggak tahu ini diperhatikan Mas B atau tidak, katanya itu tanpa suara ya, nggak ada berisik-berisik gitu loh. Umumnya kan kalau menebang pohon itu kan berisik ya. Nah ini enggak. Dan setelah membaca beberapa doa untuk ziarah ya, dan selesai, Mas B ini mau cabut. Mas B ini mengalami apa dibilangnya apes. Mas B ini mau nyelah motor, niatnya mau langsung pulang, takut kehujanan ya, kan waktu itu musim penghujan ya. Mau nyelah motor nggak bisa nyala, alhasil motornya mogok. Kan karena Mas B ini kan selalu membawa busi ya, niatnya ini ingin diganti businya, mungkin businya macet atau apa, itu juga nggak bisa, tetap nggak bisa nyala. Diselah 1 kali 2 kali jedak ini nggak mau nyala ya, karena Mas B ini ya nggak mau ambil pusing ya, diambil HP, mau nelpon saya dan keponakan saya yang satunya, sebut saja Mas M ya. Mas B ini mau nelpon Mas M nggak diangkat, mau nelpon saya, waktu itu saya sakit. Jadi saya juga nggak bisa mengangkatnya, nggak bisa terima telepon, saya juga lagi meriang. HP saya juga waktu itu saya matikan. Dan katanya Mas B ini kan nggak diangkat-angkat ya, sama si Mas M, nggak tahu apa dicas HP-nya, saya juga kurang tahu. Dan Mas B ini kan dongkol ya. Wah, gimana ini, nggak diangkat-angkat, dulur lagi kesusahan katanya Mas B gitu, nggak diangkat. Akhirnya terpikirkan oleh Mas B untuk minta bantuan 3 orang yang yang sedang nebang pohon tadi ya. Terpikirlah untuk minta bantuan kepada 3 orang tadi, dan alhasil 3 orang tadi itu sudah nggak ada lagi ya, hilang entah kemana, atau sudah istirahat. Tapi kan ya, setidak-tidaknya ya, kalau ya orang-orang nebang pohon itu pasti berisik ya, brak jerak. Nah, yang ini nggak ada suaranya, cukup hilang gitu ya. Nah, karena itu ya Mas B ini kan ya agak aneh ya. Tadi orang kok cepat banget maksudnya. Giliran orang ada kesusahan kok ya cepet banget ngilangnya gitu ya, walaupun yang nggak kenal ya orang ya. Positive thinking Mas B ini positive thinking bahwa itu orang tadi ya. Singkat cerita, Mas B ini kan langsung nggak mau lama-lama di situ ya. Katanya Mas B ini kan walaupun siang hari kan ya agak rimbun ya, walaupun sebenarnya dekat perumahan warga juga, tapi agak kolotnya berjarak 3 rumah ya, jadi 3 rumah bambu kan, jalan bambu, dan 3 rumah baru ada rumah, maksudnya jaraknya sekitar 3 rumah baru ada rumah. Dan waktu itu siang hari mungkin pada tidur siang atau gimana, sepi sekali waktu itu katanya Mas B. Dan
Mas ini sambil utak-utik busi tadi, memperbaiki busi tadi itu, terdengarlah suara azan zuhur ya. Terdengarlah suara azan zuhur. Mas ini berhenti sejenak, ambil korek, ambil rokok, kedus, dinyalakanlah rokok sambil celingak-celinguk ya, berpikir mungkin ya, sambil berpikir kok nggak ada orang sama sekali begitu, mungkin ya, mungkin. Dan akhirnya dituntunlah motor tersebut, motornya Mas Bini dituntun dan melewati jalan setapak tadi ya, dan katanya Mas Bini, mungkin entah ya apa perasaannya Mas Bini juga, memberikan 3 orang tadi tersebut, oh nggak ada ya, tadi itu orang apa bukan, katanya Mas Bini. Tapi Mas Bini waktu itu ya, lebih banyak dongkolnya daripada merindingnya ya, waktu itu. Dan singkat cerita sampailah di rumah saya. Dan saya sudah bilang tadi ya, jaraknya itu nggak begitu jauh dari rumah saya makamnya. Sampailah ke rumah saya, dan kebetulan juga Mas M itu ada di sedang duduk-duduk di depan rumah katanya. Sampai di tempat saya, dan Mas Bini ngobrol sama Mas M ya, begini begitu katanya, kan motornya mogok tadi ya, sambil ngedumel sama Mas M. Mas Bini bilang sama Mas M, kamu itu loh kok nggak diangkat, orang lagi kesusahan mau ditelepon kok nggak diangkat. Jawabnya jawabnya Mas M katanya mungkin HP-nya lagi dicas, itu katanya. Dan nggak tahu ya, dan mereka ini ngobrol ngalor ngidul, dan nggak tanpa istirahat dulu Mas Bini langsung bongkar motornya, mencoba diperbaiki. Setelah dibongkar tapi nggak ada yang konslet kabelnya katanya, semuanya masih terpasang. Waktu itu motornya itu Shogun kalau di daerah sawah itu Shogun kebu ya. Shogun kebu, jadi Shogun yang zaman dulu waktu itu, ya. Setelah dibongkar, tidak ada yang konslet, dilihat bensin juga masih ada, busi juga baru ya, ganti baru, diserah juga tidak menyala, di starter gak mau nyala, jelek gak mau menyala. Dan terus saya kan juga, waktu itu saya tidur ya, saya kan keganggu ya, ini siapa orang cedak, otomatis saya keluar. Dan Mas M ini pada waktu sudah nggak nyala ini, Mas M ini gimana ya, mungkin ada tamu waktu itu, dan Mas M ini pulang, tinggallah Mas B sendirian di depan rumah saya. Setelah cedak nggak nyala, saya ini kan keluar, berisik amat, orang ini siapa, ternyata itu Mas B itu. Dan saya tanya, ya kamu dari mana? Jawabnya dari ini, habis dari pemakaman, habis dari ziarah, dan motornya mogok. Saya amati kok gimana ya, orang ini nggak assalamualaikum dulu, nggak istirahat dulu, langsung dibongkar ini, bersihkan itu. Saya suruh Mas B ini cuci tangan, cuci kaki, sudah bersihin dulu dirimu, saya bilang gitu. Nanti setelah bersih kita lanjutin lagi dan memperbaiki motornya. Sebenarnya waktu itu saya KO ya, nggak bisa apa-apa, jadi saya bohongin dia gitu. Setelah dia membersihkan diri, saya suruh duduk ngopi, seruput, kedal-kedul ya kan, nyumet rokok lagi. Setelah ngobrol beberapa lama, dia ini langsung menyala lagi motornya, dan alhamdulillah motornya ini nyala ya kan. Ini aneh, padahal kan sebelum ke ziarah itu kan motornya ini lancar katanya, dipakai ke sana kemari nggak ada masalah, berobat juga enggak katanya. Entah kenapa waktu di kuburan itu
setelah melihat 3 orang tersebut ya, katanya Mas B ini 3 orang, tapi Mas B ini nggak mengamati benar-benar itu orang itu bajunya kayak apa, mukanya kayak apa, itu nggak ngamati ya, sekelebat gitu aja katanya Mas B. Setelah melihat 3 orang tersebut ya kan, ini motornya ini mogok, katanya Mas B itu begitu ya. Salah saya bilang aja, mungkin kamu sedang dikerjai ya kan, kamu sedang dikerjai. Dan Mas B ini langsung menyautnya, langsung, saya ini dibantah, jangan bilang begitu. Dan saya ini masih merinding katanya Mas B. Jadi katanya Mas B ini setelah kan motornya mogok ya, setelah motornya mogok ini kan waktu menuntun itu Mas B ini apa ya, seperti ada hawa dingin gitu ya, sambil memikirkan 3 orang tadi yang tiba-tiba menghilang. Dan 3 orang tadi itu sedang apa ya, kalau mau nebang, kalau sedang nebang pohon kok nggak ada suaranya sama sekali, katanya Mas B begitu. Dan ya setelah itu sampai di rumah saya itu kan motornya sudah nyala, dan setelah motornya udah nyala ya saya nasihatin dia, lain kali kalau pemakaman itu jangan sendirian, kata saya. Kalau sendirian kan bahaya, kalau mogok nggak ada orang, kalau kamu kenapa juga nggak ada orang. Ini ya seperti itulah pelajaran yang kita bisa ambil ya, kalau mau ke pemakaman itu jangan sendirian, dan jangan lupa doa ya kan, jangan lupa doa. Dan setelah sampai ke rumah pun jangan langsung masuk rumah, cuci tangan, cuci kaki dulu, membersihkan diri dulu, baru masuk rumah. Kalau perlu mandi dulu baru masuk rumah. Itu pengalaman saya ya, nggak tahu ini percaya atau enggak ya, yang penting doa lah, doa itu penting. Raketang bismillah kan jadi wong Jawa. Oke ya, segitu dulu cerita dari saya. Kalau ada yang kurang atau terlalu singkat ya saya minta maaf ya. Memang ceritanya itu seperti itu ya, nggak dibuat-buat. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir bro sob, jangan khawatir. Saya masih punya cerita yang lebih creepy ya, lebih mengerikan. Tapi katanya Mas B ini lumayan creepy, katanya dia kan yang alami ya, katanya dia ini lumayan creepy ya, membayangkan 3 orang tadi itu siapa gitu loh. Bentuknya itu kan katanya ini seperti orang, tapi kok sekelebat itu langsung menghilang, yang sedang mau nebang pohon katanya. Iya kalau orang ya, kalau bukan kan bahaya ya. Ya gimana ya, ini memang agak susah dipercaya, tapi ini kenyataan. Yang tadinya motornya mogok, setelah Mas B ini cuci kaki, cuci tangan ya kan, diselah nyala ya. Ya mungkin Mas B ini terlalu terlalu, kalau orang ini gerasa gerusu gitu loh ya kan. Dan setidaknya sebelum ke pemakaman itu ngajak orang, ajak siapa gitu. Tapi ya saya ucapkan terima kasih ya buat Mas B, pada waktu itu masih sempat menjadi kepala saya, ini masih saya ingat. Oke guys, segitu dulu cerita dari saya. Jangan lupa like, subscribe ya, supaya saya bisa menampilkan cerita-cerita berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.